Yuk. Ini Kalau makan tuh lupa sama temen. Saya ini di kantor tadi tuh sibuk sekali, dimarahi lagi. Komplain sini. Sabar Pak, nanti anxiety-nya kambuh loh. Nanti kalau saya pikir asam lambung saya naik, kecemasan saya juga timbul lagi. Wah, ya udah saya cuek aja lah. Mau makan apa ini? Wah, soto ya? Bu. Soto tanpa kuah, separuh, minumnya es teh hangat. Oke? Ya sotonya nggak pakai kuah terus pakai apa le Pak? Kok aneh-aneh baik. Ya pokoknya nggak pakai kuah. Sambal kecap. Pokoknya jangan cepet. Saya udah lapar nih. Ya Allah, ini polisi cap pokok ya Pak. Kok aneh-aneh pesennya. Kok malah bungkus gimana? Alhamdulillah udah nyampe rumah. Kerjaan banyak sekali, tapi yang penting dikasih sehat sama Gusti Allah. Panas begini ya. Ini tadi panas sekali. Kacamata ini. Kacamata saya basah semua ini. Nah, kalau ini minum es teh, wah seger, pasti seger. Wah. Panggil kok diam aja sih? Ya Pak. Itu Bapak bikinin es teh ya? Panasnya, ya Allah, panasnya minta ampun. Iya, sebentar Pak, sebentar. Ini parah nih. Kere. Panasnya begini. Tenang. Tenang. Nanti kamu lihat nantinya. Itu Pak, gula sama tehnya habis, yang ada tinggal garam. Garam. Masa tanggal segini udah habis semua? Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa ini? Kan baru tanggal 21. Udah habis semua. Ya udah, ambilin air putih saja ya. Ambilin air putih. Iya Pak. Hah? Apa habis? Kemarin rokok juga dia bisa beli. Akhirnya buka celengan. Ini teh, gula, habis. Airnya juga habis Pak, belum beli. Ya Allah Gusti. Makan ikan aja, teh habis, air belum beli. Ya, minum ini aja. Mohon video ini Anda tonton sampai selesai. Ya, sampai selesai. Setiap kata-kata dari saya, insya Allah mengandung makna. Ya, walaupun saya di sini bukan seorang alim ulama, bukan seorang psikolog, psikiater, bukan seorang dokter, tapi saya mengenal sakit anxiety psikosomatik asam lambung, sebagaimana saya mengenal saudara-saudara saya, mengenal tetangga-tetangga saya, mengenal teman-teman saya, itu, ya, itu. Tonton sampai selesai. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung.
Maaf ya kalau DM Anda yang di Instagram, komen-komen Anda yang belum saya balas, saya minta maaf sama sekali karena saat ini saya sibuk karena Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar operasi kepolisian yaitu Operasi Lilin Candi 2022 dalam rangka pengamanan Natal 2022 dan tahun baru 2023 ya. Jadi saya sibuk berangkat pagi pulang kadang malam, kadang saya nggak sempat memotivasi Anda ya. Saya mohon maaf kalau belum sempat membaca komen-komen Anda atau DM Anda gitu. Dan saya minta doanya supaya saya juga sehat karena apa, kerja saya sekarang itu full ya, full. Jadi ya istilahnya Bang Toyib begitu, pulang pergi pagi pulang malam gitu, dan banyak administrasi yang harus saya kerjakan gitu ya, karena tiap kerjaan saya itu hubungannya dengan komputer ya itu. Jadi saya mohon maaf sama Anda semuanya. Ini nanti saya juga akan dinas luar kota ya. Jadi saya mohon doanya. Tapi sebelum saya akan berangkat dinas luar kota, saya akan memotivasi Anda. Terus terang saya baru bangun tidur ya, habis sholat subuh, saya masih capek, tidur lagi, terus saya mandi, saya ganti baju, mau berangkat dinas, saya akan memotivasi Anda gitu. Saya akan memberikan sebuah istilahnya pengalaman saya ini bagaimana sih, karena saya itu bersandingan dengan anxiety, psikosomatik, asam lambung itu lama ya. Saya shopping dokter, gonta-ganti dokter, ganti obat, ganti herbal ya. Dulu saya pernah ke tabib, ke dukun, saya akui itu ya, karena usaha apapun itu saya lakukan dulu demi kesembuhan saya. Nah setelah saya gonta-ganti dokter, ganti obat, herbal, ke dukun, ke tabib, dan itu semua ya saya nggak menyalahkan dokternya, obatnya, herbalnya, tabibnya, dukunnya, saya nggak menyalahkan ya. Yang salah itu ternyata diri saya. Karena apa? Saya itu nggak memahami tentang sakit saya kurang ikhlas menerima sakit saya. Terus saya belum sadar bahwa sakit anxiety, psikosomatik, asam lambung ya begini sensasinya, penyembuhannya itu perlu waktu, perlu proses. Nah kalau kita sudah bisa menikmati prosesnya ya tentunya kita akan menikmati saat sakit itu ya, kita nikmati saja dulu gitu. Saya itu ya dulu itu hampir saja putus asa loh ya. Saya itu sudah ke halusinasi dulu. Anda tahulah halusinasi itu bagaimana ya, sensasi yang tidak bisa kita ungkapkan ke orang lain. Saya merasakan sensasi Anda semua itu, saya kebanyakan merasakan gitu. Di komen-komen Anda saya paham, makanya kalau Anda komen begini ya saya paham sekali. Nah jadi disinilah dituntut yaitu sebuah kesadaran, kesabaran, dan perlu sebuah pembelajaran atau sebuah edukasi. Nah edukasi inilah yang kadang Anda itu susah untuk mendapatkannya, tetapi zaman sekarang tidak susah asal Anda mau belajar. Banyak kok buku-buku di YouTube itu juga banyak. Tapi Anda kalau bisa jangan buka gejala-gejala penyakit. Anda ambil edukasinya saja ya. Misalnya dari Dr. Andri Psikosomatik itu. Nah, sekarang begini. Kenapa sih kok tiap hari saya itu dulu dihantui dengan takut mati. Hampir tiap hari takut mati, takut kena sakit yang parah. Dan bahkan saya itu tidak percaya sama hasil diagnosa dokter, hasil EKG saya, hasil CT scan saya, hasil lab saya, hasil dari ronsen saya, hasil dari USG saya, EEG saya. Kenapa saya nggak percaya sama alat itu begitu? Sampai begitu saya, karena saya merasakan ini kok nggak ada penyakitnya.
Saya merasakan takut mati, merasakan badan saya lemah, ngos-ngosan, terus dan sebagainya, sempoyongan, kelingan, merasa bukan diri sendiri, merasa bukan di dunia ini, ya terombang-ambing ombak di lautan. Tapi kenapa hasilnya dinyatakan sehat? Nah, disitulah saya mulai belajar, apalagi setelah saya diagnosa psikosomatik, anxiety disorder. Nah, itu saya jadi belajar tentang itu. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah kesadaran. Semangat Anda itu bisa menjadi obat. Ingat, semangat bisa menjadi obat. Nah, ini pasti Anda bertanya-tanya. Dulu Pak Yono waktu alami anxiety psikosomatik maupun asam lambung, dinasnya bagaimana? Nah, yang pendatang baru ya, mungkin atau yang belum pernah menonton video saya yang dulu-dulu, saya itu dinasnya terus terang nggak maksimal ya. Kadang seminggu saya nggak masuk ya. Tapi izin, ada surat keterangan dokter. Terus kadang masuk sehari, nggak masuk 2 hari. Kadang seminggu masuk terus tetapi hanya setengah hari ya. Kadang habis saya kan nggak pernah ikut apel ya, karena saya nggak kuat berdiri ya. Itu saya hanya datang, absen, pulang begitu ya. Itu dinas saya itu dulu ya, saat saya alami anxiety psikosomatik asam lambung. Kalau Anda kepo gitu, karena saya kan mungkin Anda protes, seorang polisi gimana kerjanya begitu. Polisi juga manusia, bisa sakit ya. Saya tahu kok Anda banyak yang nggak percaya sama polisi, tahu kok saya. Tapi jangan begitu ya, banyak polisi loh yang tulus melayani masyarakat. Kadang mendirikan panti-panti itu dengan biayanya sendiri, uang pribadinya sendiri gitu ya. Banyak polisi di pelosok-pelosok itu yang di viral-viral di video itu kan, di TikTok, di apa itu kan yang diupload kebanyakan yang jeleknya, sedangkan yang sisi baiknya itu jarang gitu. Jadi kalau polisi ingin viral dalam kebaikan itu susah, karena ya itu sudah opini publik sudah bekerja. Nah, udah kita lupakan itu saja. Nah, sekarang begini, kalau Anda saat ini masih diliputi rasa takut mati, takut kena sakit parah, dan takut sebagainya, begini ya, kalau Anda masih merasakan takut mati, diliputi perasaan takut mati, dihantui itu. Nah, sekarang begini ya, takut mati itu wajar sebagai manusia. Itu manusiawi, karena kita manusia ya, kita manusia. Apalagi saya ini ya, hanya manusia biasa yang dari segi keimanan ya saya beriman, dari segi ketakwaan ya saya bertakwa, tetapi ya namanya ketakwaan saya, keimanan saya itu kan beda dengan ketakwaan dan keimanan alim ulama, seorang kiai, ustadz gitu ya atau tidak. Nah, sekarang saya beri pengertian Anda takut mati wajar, manusiawi. Terus sekarang begini, Anda takut mati dari kapan? Dari dulu kan? Dari dulu ya atau tidak? Tetapi Anda saat ini bisa bangun pagi, terus beraktivitas walaupun mungkin ya nggak maksimal, bisa makan siang, menikmati malam, kadang bisa tidur, kadang nggak bisa tidur, bangun lagi, dan seterusnya. Sudah Anda alami berapa tahun, berapa bulan, muter begitu aja kan, ya atau tidak? Terus saat ini Anda alhamdulillah masih dikasih nafas oleh Tuhan, gratis lagi nafasnya, bisa bernapas walaupun kadang Anda nafasnya tersengal-sengal, tapi Anda masih bisa bernapas, jantung Anda masih berdetak. Kalau Anda jantung sering berdebar, itu sadari bahwa itu adalah dari pikiran Anda, kecemasan Anda, ketakutan Anda, akhirnya dada ini berdebar. Kalau dada ini berdebar, napas itu otomatis pendek, karena jantung sama paru-paru. Jantung memompa oksigen dan udara ke otak, ya.
paru-paru juga memasuk oksigen. Antara jantung dan paru-paru itu ibaratnya satu kesatuan. Kalau jantung berdetak dengan kencang, napas pasti pendek, ngos-ngosan. Seperti orang habis olahraga, gitu. Olahraga yang berat, dia jantungnya berdetak, napasnya pendek. Karena apa? Jantung memompa oksigen dan darah ke otak dengan cepat juga, gitu. Itu, ya. Kalau Anda takut kena sakit parah, begini. Saya dulu juga begitu. Saya berpikir begini, ya seperti yang takut mati tadi, dari pagi, siang, malam, muter terus, tapi saya sehat-sehat saja kok, begitu. Alhamdulillah saya sehat saja. Terus setelah dilakukan medical check up, saya sehat saja juga, nggak ada kendala. Berarti ini apa ya? Inilah sadari bahwa itu sensasi dari psikosomatik, ya. Mungkin Anda begini, perut saya kok begini terus, padahal saya sudah berobat, padahal saya sudah gonta-ganti dokter, minum Ribel. Kenapa perut saya ini sensasinya banyak sekali, yang kembung, yang berat dan sebagainya. Nah, ini ya, itu bisa juga dari dispepsia fungsional. Ya, dispepsia fungsional itu setelah saya baca, itu ternyata gangguan di lambung kita itu yang nggak ada penyebabnya, itu. Ataupun ada penyebabnya, mungkin cemas Anda. Kalau salah mohon koreksi ya, kalau saya salah baca ya, itu dispepsia fungsional. Kadang nggak merasakan gejala, tetapi ada sensasinya begitu. Nah, ini jadi kalau Anda masih merasakan perut Anda bermasalah, nah, kalau Anda sudah pantang makanan, mungkin 1 tahun, pantang makanan 1 tahun, terus sudah terapi herbal, terapi obat, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, coba pikiran Anda kelola dulu ya, Anda kelola pikiran Anda, gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Dan sekali lagi, pikiran Anda nggak salah. Kalau lambung Anda bermasalah, pikiran Anda kemana-mana, liar, memikir hal yang tidak perlu, pikiran Anda nggak salah. Nggak salah. Perut bermasalah, pikiran nggak salah, gitu. Karena apa? Pikiran Anda liar, memikirkan hal yang tidak perlu, Anda merasa sensasi di perut, gitu. Nah, sekarang saya bandingkan dengan orang yang sudah ring jantung, jantungnya sudah di ring. Mereka nggak pada cemas kok, nggak cemas, nggak. Terus ada yang sudah diambil ginjalnya, 1 ginjalnya, nggak cemas. Saya tanya, biasa saja, walaupun dia beraktivitas terus sedikit saja capek, tapi nggak cemas. Karena apa? Ketahuilah, otak manusia itu ada di lambung. Otak kedua manusia ya, maksud saya, itu ada di lambung. Kalau lambung Anda bermasalah, pikiran Anda bermasalah, ya nggak salah pikiran Anda. Begitu. Kalau pikiran Anda bermasalah, lambung Anda bermasalah, ya lambung Anda nggak salah. Begitu ya, perlu Anda pahami itu. Nah, jadi terus yang hanya bisa kita lakukan kalau sudah Anda lambungnya bermasalah, sudah terapi dokter, wah gonta-ganti dokter, minum obat herbal, coba pikiran Anda. Nah, dan penyembuhan dengan pikiran ini tidak cepat, lama, begitu. Kalau Anda, saya sudah relaks kok Pak, kayaknya belum, begitu. Pasti masih ada luka batin, depresi itu pasti masih ada. Nah, itulah perlu Anda sadari, gitu. Makanya saya nggak intinya menyarankan Anda untuk apa? IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Meditasi, relaksasi, semua agama bisa melakukan. Istighfar, zikir, sebenarnya semua agama juga bisa melakukan. Kalau Islam kan istighfar, kalau agama yang lain kan meminta ampun. Ya, zikir itu mengingat Allah, zikirullah, mengingat Allah, mengingat Tuhan. Kalau agama yang lain namanya mungkin nggak zikir, ya mengingat Tuhannya, gitu. Ya atau tidak? Nah, relaksasi, meditasi, nah ini penting sekali. Olah nafas penting sekali, sirkulasi oksigen Anda. Kalau kita bernapas secara pelan, detak jantung kita juga akan normal, begitu. Saya sudah baca kok buku-buku mengenai itu, sudah baca saya. Jadi antara jantung dan paru-paru memang satu kesatuan, lambung dengan otak satu kesatuan, dan semua ini organ-organ kita itu satu kesatuan. Karena apa?
tubuh kita ini adalah alam semesta, tapi alam semesta kecil, gitu, ya, itu. Jadi perlu Anda pahami itu. Nah, perasaan takut mati ini memang susah untuk kita hilangkan, memang susah. Tetapi kalau Anda sering meditasi, relaksasi, yaitu istighfar, zikir kalau muslim, nanti Anda akan begini dong. Akan timbul semangat Anda. Sudahlah. Anda nanti kalau sudah melakukan itu, nanti akan timbul cuek. Biarlah saya begini, nggak gerak juga begini, gerak juga begini. Mending saya keluar rumah, jalan kaki, kemana, begitu. Nanti Anda punya strategi sendiri. Anda punya guru sendiri. Siapa guru Anda? Guru Anda itu adalah sakit Anda. Ya, ingat, guru sejati Anda saat ini itu adalah sakit Anda. Nah, Anda dengan sakit ini pasti mau belajar. Nah, Anda belajar itu dari tubuh Anda. Kalau saya begini kok begini, Pak? Kalau saya begini, kenapa badan saya begini? Nah, itu Anda itu belajar. Dan sakit Anda itu adalah guru Anda. Sama dengan kalau Anda misalkan diomongin orang yang menyakitkan hati, ya, atau orang yang Anda benci. Orang yang Anda benci itu adalah guru Anda. Dengan Anda membenci orang itu, berarti ada sifat-sifat yang tidak Anda sukai. Misalnya sifatnya apa, gitu. Tidak Anda sukai, kan? Gitu. Anda belajar, berarti saya nggak suka sifat ini. Saya juga nggak mau dong mempunyai sifat ini. Itu, ya atau tidak? Itu. Jadi, semua ini, alam semesta, dan sebagainya, itu adalah bisa Anda jadikan guru. Gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Jadi tumbuhkan semangat Anda. Semangat itu obat. Kalau Anda masih punya semangat, saya yakin Anda pasti sembuh. Saya yakin, entah cepat atau lama, pasti sembuh. Ya, yakinkan di diri Anda. Tetap semangat, percaya diri. Tetap tenang menghadapi apapun, mau menghadapi masalah, mau menghadapi sensasi, menghadapi apapun. Kalau Anda tenang, nah, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena dengan kita tenang, ya, pasti tubuh kita ini tenang. Begitu. Sudah, orang tenang itu beda loh dengan orang yang gerusa-gerusu, terburu-buru. Coba Anda misalnya pergi dengan terburu-buru karena ditunggu teman Anda. Akhirnya Anda kan ada aja yang ketinggalan. Tetapi kalau Anda tenang, oh ini, coba ini, nah, gitu. Ya, itu. Jadi sakit ini juga harus Anda hadapi dengan tenang. Selain yaitu sabar, sadar, terus hadapi dengan ikhlas, tenang, nikmati prosesnya, begitu ya. Jadi saya ngomong di sini, biarkanlah saya bicara sesuai pengalaman saya. Banyak kok yang komen ke saya, itu omong kosong belaka. Iya, terserah Anda. Saya nggak mau dipusingkan dengan komen-komen yang begitu. Karena apa? Saya berani membuat channel ini, pasti ada sedikit atau banyak itu yang tidak setuju dengan pendapat saya. Ya, itu wajar, namanya manusia. Gitu. Ya. Saya dulu kalau menonton video orang, ya misalnya Mas Arya, terus Andri Psikosematik, dan saya pernah melihat channel-channel motivator lain, saya nggak komen menyatakan yang benar saya, enggak. Misalnya begini, harus begini, omong kosong, saya nggak pernah komen gitu. Ya mereka itu sesuai pengalamannya, nggak ada yang salah. Jadi sekarang Anda kan ini sakit, ya kan? Anda ini sakit. Oke lah, sekarang hilangkan sifat-sifat suudzon, ya, curiga dan sebagainya, yang jelek-jelek itu ya. Tumbuhkan sekarang di diri Anda, yaitu selalu husnudon pada orang lain.
husnudon sama Tuhan, husnudon sama tetangga-tetanggaan, gitu ya. Mulai sekarang, ayo sifat suudon itu, sifat ego Anda yang tinggi, ayo saya juga belajar mulai tinggalkan sifat-sifat itu. Ya, setidaknya bisa mengurangi. Saya bicara di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai seorang ahli. Jadi, kalau memang ada pendapat saya yang misal kurang berkenan di hati Anda, tidak sesuai dengan Anda, karena apa? Penyembuhan saya mungkin beda dengan Anda, gitu. Ya, lain orang, lain caranya, ya, itu. Anda boleh komen mencaci maki saya, oke silahkan, tetapi ingat ya, ingat, selain Anda misalnya mencaci maki saya itu nggak apa-apa, saya maafkan Anda. Saya maafkan Anda semua yang di kolom komen itu nggak percaya polisi, yang begini, oke lah, saya maafkan Anda semua. Ya, kalau saya nggak maafkan, bahaya loh. Kenapa? Anda misalnya komen begini, ngomong kosong Pak Yono, nggak percaya saya Pak Yono, polisi apa itu, misalnya begitu ya. Anda mau minta ampun sama Tuhan, oke lah. Tetapi kalau Anda tidak minta maaf sama saya, dosa Anda itu tidak diampuni, gitu. Ya, itu. Jadi, ayo kita saling menumbuhkan rasa percaya kepada sesama, gitu ya. Kita itu sakit supaya apa? Supaya kita itu bisa mau memperbaiki diri kita. Karena apa? Apa yang kita dapat saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa nanti, masa mendatang, itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Ya. Mungkin hanya itu saja kawan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.